Pertumbuhan kristal, selain dari dua hal yang telah disebutkan dalam video sebelumnya, selanjutnya ada yang dikenal dengan pseudomorph. Pseudomorph merupakan bentuk atau struktur mineral yang tetap teramati meskipun komposisinya berbeda atau sudah tergantikan. Jadi pseudomorph ini dia memiliki bentuk asal yang kemudian bentuk asalnya itu bisa tergantikan oleh mineral lainnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi pseudomorph adalah substitusi, encrusting atau pengerakan, dan juga proses alterasi atau pergantian parsial di dalam suatu batuan. Substitusi dapat terjadi karena adanya perubahan berangsur terhadap material asal oleh material lain yang berkaitan dengan simultaneous replacement tanpa melibatkan reaksi kimia antar keduanya. Contohnya adalah substitusi silika terhadap serat kayu menjadi petrified wood, atau substitusi SiO2 terhadap fluorid. Jadi dalam hal ini tidak melibatkan reaksi kimia, yang terjadi hanya perubahan mineral di dalam suatu batuan. Selanjutnya adalah pengerakan atau encrusting, merupakan pengendapan kerak suatu mineral terhadap mineral lainnya. Biasanya pengerakan ini akan melingkupi mineral yang sudah ada sebelumnya. Contohnya adalah kuarsa yang dapat melingkupi kristal kubus fluorid. Nah, pada suatu proses alterasi, semakin tinggi jumlah kuarsa atau SiO2 di dalam suatu batuan, di dalam fluida yang berada di dalam suatu batuan, maka lama-kelamaan fluorid tersebut akan terubah seluruhnya oleh kuarsa. Namun, jejak kerak yang teramati pada cebakan kuarsa masih dapat diamati. Selanjutnya adalah pergantian parsial atau alterasi, merupakan perombakan sebagian saja komposisi awal dari suatu kristal atau mineral. Contohnya adalah anhidrit dapat menjadi gipsum, galena dapat menjadi angelsit, atau klorit dapat menjadi dolomit, dan lain sebagainya. Jadi hanya melibatkan sebagian saja komposisi awal dari suatu kristal atau mineral. Selain tiga hal yang sudah disebutkan dalam materi pertumbuhan kristal, ternyata ada beberapa kondisi juga yang dapat mengakibatkan pertumbuhan kristal tidak sempurna. Salah satunya adalah metamik mineral. Metamik mineral merupakan mineral yang asalnya terbentuk sebagai solid kristal, namun akibat adanya proses radioaktif sehingga susunan kristalnya dapat berubah. Contohnya pada dalam gambar berikut. Ketika tahap 1, kita memiliki bentuk kristal mineral yang seperti ini. Namun, karena adanya proses radiasi yang mempengaruhi pertumbuhan kristal, maka lama-kelamaan bentuk dalam dari suatu kristal akan mulai terubah. Semakin tinggi proses radiasi yang terjadi di dalam mineral, maka proses pertumbuhan kristal di dalam suatu mineral tersebut tidak akan sesempurna seperti seperti ketika ada unsur radioaktif yang mempengaruhi mineral tersebut. Hal lainnya dalam mineralogi yang perlu kita pahami adalah mineraloid. Mineraloid bisa diartikan sebagai non-kristalin mineral yang terbentuk pada tekanan dan juga temperatur yang rendah. Umumnya akan berkaitan dengan pelapukan. Namun tidak semua mineraloid berkaitan dengan pelapukan. Contohnya adalah limonit, alovan, dan lain sebagainya. Pada gambar di samping, apabila kalian mengamati dengan seksama, kira-kira mineraloid apakah ini? Apakah dihasilkan dari proses pelapukan atau tidak? Berikut kita akan lihat perbedaan antara mineraloid dengan mineral itu sendiri. Ketika kita punya suatu susunan kristal mineral di dalam suatu batuan, kristal mineral tersebut akan memiliki struktur yang teratur. Susunannya akan rapi tersusun seperti gambar berikut. Namun, untuk mineraloid sendiri, biasanya struktur kristal tersebut tidak akan memiliki struktur yang teratur. Sekalipun terkadang untuk mineraloid
dan juga mineral yang di dalam batuan memiliki unsur yang sama. Contohnya adalah SiO2 dapat membentuk kristal kuarsa yang memiliki bentuk kristal teratur seperti ini, ataupun opal yang memiliki bentuk tidak teratur karena dia merupakan mineraloid dari SiO2. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan gelas atau obsidian? Apakah itu mineraloid atau bukan? Berikut adalah contoh dari mineraloid atau opal yang memiliki susunan unsur yang sama persis seperti kuarsa. Opal sendiri tidak memiliki susunan atom yang teratur, sehingga dia akan menunjukkan dispersi warna dari kehadiran opal tersebut. Bentuknya adalah seperti ini. Dan tidak jarang opal ini akan dijadikan perhiasan untuk aksesoris, ataupun hiasan rumah, dan lain sebagainya. Karena warnanya cukup menarik. Pertumbuhan kristal sendiri biasanya akan berupa pertumbuhan yang paralel, konsentris atau yang dikenal sebagai Hopper kristal, ataupun akan membentuk kembar, entah itu kembar primer ataupun kembar sekunder. Kembar di dalam suatu mineral dapat berupa kembar kontak, kembar rotasi, kembar paralel atau refleksi, kembar kompleks, dan juga kembar interpenetrasi. Silakan kalian cari di internet apa sih sebenarnya makna atau arti dari kembar tersebut. Berikut adalah contoh dari pertumbuhan suatu kristal yang paralel. Contohnya saja kuarsa. Kuarsa akan dia dapat tumbuh ke satu arah, baik itu secara vertikal, ataupun selain dari vertikal, dia dapat bertumbuh secara horizontal juga. Namun pertumbuhan paralelnya selalu menuju satu arah yang sama. Selanjutnya adalah pertumbuhan epitaksis, yaitu pertumbuhan dua kristal yang memiliki substansi kristalografi yang berbeda. Contohnya adalah kianit dan staurolit. Kianit ataupun staurolit memiliki bentuk kristal atau sistem kristal yang berbeda. Staurolit memiliki sistem kristal monoklin, sedangkan kianit memiliki sistem kristal triklin. Sekalipun dua sistem kristalnya berbeda, namun kedua jenis mineral ini dapat hadir bersama dalam satu tubuh mineral. Pertumbuhan kristal yang lainnya dapat kalian amati dalam gambar berikut, yaitu ada pertumbuhan kubus yang dapat terjadi secara paralel melalui sumbu lipat dari suatu kubus, pertumbuhan kubus yang berbentuk oktahedral, ataupun bentuk oktahedral yang tumbuh secara paralel. Selain itu, ada juga pertumbuhan sejajar dari suatu kristal tembaga, dari hematit, ataupun dari kristal salju. Selanjutnya adalah kembar pada kristal. Kembar pada kristal tidak hanya terjadi pada plagioklas saja, itu yang umum kita kenal. Namun, kembar pada kristal juga dapat terjadi pada jenis mineral yang lainnya. Contohnya adalah pada jenis intan, spinel, magnetit yang akan menunjukkan bentuk seperti ini, kembar polisintesis dari magnetik, kembar silang dari galenit dan fluorit, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh lain dari kembar-kembar mineral yang terdapat pada suatu kristal mineral. Ternyata kuarsa pun dapat membentuk kembar kontak yang akan menunjukkan bentuk seperti ini. Selain itu, dalam suatu mineral, apalagi ketika kita memiliki mineral plagioklas, kita akan sering sekali menemukan kembar polisintetik. Bentuknya sama persis atau sangat-sangat mirip, namun dapat dilihat perubahan warnanya yang terdapat dalam suatu mineral. Ini adalah contoh sayatan tipis dari mineral plagioklas. Jadi, ketika dia diputar pada kondisi cross, maka di sini kita dapat melihat ada suatu daerah yang gelap dan ada lagi daerah yang terang. Bentuk ini hanya terjadi ketika suatu mineral memiliki bentuk kembaran. Nah, untuk kembar-kembar yang lainnya silahkan kalian cari tahu dan tugasnya wajib untuk kalian kumpulkan ya. Sekian materi untuk pertumbuhan kristal. Kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya.